semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Karen Dipa dengan NIM 1930 Saya dari kelas PGMI 05 angkatan 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Mata kuliah pembelajaran tematik, dosen pengampu Ibu Novianti, MPD. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri walul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi di kelas 2, tema 6, subtema 2, merawat hewan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, silahkan kalian siapkan alat tulis seperti pena, buku, dan alat tulis lainnya yang kalian perlukan. Dan jangan lupa, sewaktu Ibu menjelaskan, silahkan kalian catat supaya kalian bisa mengulangi pelajaran dan bisa membuka kembali buku. Atau kalian bisa mengulangi pelajaran kita hari ini setelah kalian sepulang sekolah nanti, agar kalian tambah jelas dan tambah mengerti tentang materi kita hari ini. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang apa itu merawat hewan, bagaimana cara yang benar merawat hewan, contoh merawat hewan yang benar. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang merawat hewan. Nah, apa itu merawat hewan? Merawat hewan atau hewan peliharaan adalah hewan-hewan yang sengaja dipelihara atau dirawat oleh seseorang. Tujuan memelihara hewan adalah dapat membantu pekerjaan seperti sapi, kerbau, kuda, dan dapat juga sebagai teman. Selanjutnya, bagaimana cara merawat hewan dengan baik? Yang pertama yaitu bersihkan kotoran hewan peliharaan. Nah, cara merawat binatang peliharaan yang pertama adalah dengan membersihkan kotorannya secara rutin. Langkah ini merupakan salah satu cara agar hewan kesayangan mendapatkan lingkungan yang bersih dan jauh dari penyakit yang dapat menyerangnya. Sebab kotoran merupakan tumpukan sisa makanan yang tentu saja dapat mengundang bakteri hingga lalat untuk bersarang. Maka dari itu, bersihkan dan jauhkan kotoran dari kandangnya serta dari jangkauan anggota keluarga di rumah. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan vaksinasi. Langkah ini dapat dilakukan dengan pemberian vaksin yang dilakukan secara rutin. Dengan melakukan vaksinasi hewan peliharaan secara rutin, kita sebagai pemilik juga akan ikut menjaga kesehatan lingkungan, baik di dalam rumah ataupun lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Cara merawat hewan peliharaan yang selanjutnya adalah dengan memberikan makanan serta minuman sehat. Nah, diusahakan pula untuk mengganti makanan dan minuman secara teratur pada tempat yang telah disediakan. Terkadang, makanan yang tersisa di tempat yang disediakan justru akan mengundang bakteri dan virus untuk hinggap dan menginfeksi hewan peliharaan tersebut. Berikutnya yang keempat yaitu memberi produk hewan yang aman. Nah, seringkali pemilik tidak mengetahui secara pasti produk yang aman bagi kesehatan hewan peliharaannya. Bahkan,
Seringkali berbagai produk perawatannya pun diberikan secara sembarangan tanpa mengetahui takaran hingga karakteristik dari produk yang didapatkan. Hal ini ada baiknya untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter hewan. Selain itu, cara merawat binatang peliharaan lainnya adalah dengan menghindari produk yang mengandung toksik. Selain buruknya bagi hewan, kandungan tersebut rupanya juga berbahaya bagi manusia dan lingkungan alam. Selanjutnya yang kelima, yaitu melakukan komunikasi secara intensif. Nah, dengan melakukan komunikasi secara intensif, dapat membangun ikatan antara kita dengan hewan peliharaan kesayangan kita. Cara ini dianggap efektif untuk merangsang pertumbuhan hewan kita. Selain itu, pemilik pun akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan batin melalui komunikasi dengan hewan peliharaannya. Membangun komunikasi yang intensif tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengajaknya bicara ataupun cukup menyentuh hingga menggendongnya saja. Selanjutnya yang keenam yaitu menjaga kebersihan rumah. Nah, cara merawat binatang peliharaan yang terakhir ini adalah dengan tetap menjaga kebersihan rumah. Bukan hanya kandang dan kesehatan hewan peliharaan, rumah pemiliknya pun juga tetap harus aman, nyaman, dan bebas dari kuman hingga penyakit. Sebab sebuah penelitian menunjukkan bahwa kesehatan manusia ternyata juga memiliki pengaruh terhadap kondisi fisik dan kesehatan hewan peliharaannya. Terlebih jika hewan tersebut memiliki DNA yang semakin dekat dengan manusia, seperti simpai dan kera. Jadi, jika kita suka memelihara hewan, kita harus memperhatikan dan merawatnya dengan baik, yaitu dengan membersihkan kotorannya, melakukan vaksinasi, memberi makanan dan minuman sehat, memberi produk hewan yang aman, melakukan komunikasi secara intensif dengan hewan tersebut, dan kita harus tetap menjaga kebersihan rumah. Selanjutnya, contoh merawat hewan. Kelinci Lani gemuk dan bersih. Lani memberinya makan dengan teratur. Lani membersihkan kandang kelinci dengan teratur, dan Lani tetap menjaga kebersihan rumah. Nah, berarti Lani sudah merawat kelincinya dengan baik. Lani sudah memberinya makan dengan teratur. Lani membersihkan kandang kelincinya juga dengan teratur. Kelinci Lani gemuk dan bersih, dan Lani tetap menjaga kebersihan rumah. Nah, untuk tugas kalian hari ini, ayo kita mengamati. Perhatikan gerakan kelinci. Apakah kepalanya bergerak? Bagaimana gerakan kepalanya ketika makan? Selanjutnya, perhatikan gerakan kelinci ketika melompat menghampiri Lani. Apakah kakinya bergerak? Dan bisakah kamu mengikuti gerakannya? Nah, itulah penjelasan dari saya. Semoga dapat kalian pahami, kalian mengerti, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, materi yang Ibu jelaskan tadi dan yang kalian sudah catat tadi, jangan lupa diulangi setelah kalian sepulang sekolah nanti. Jangan lupa kalian ulangi pelajaran kita hari ini, supaya kalian tidak lupa dan kalian tambah jelas tentang materi kita hari ini. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Shadaqallahul azim. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi